Menurut JJ Rizal, gubernur paling brutal penggusurannya adalah Pak Ahok dari partainya Mas Pram dan Bang Dul. Saya menyatakan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Saya sungguh sangat mencintai Rasulullah. Pilkada ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia. Untuk sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, unggul di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini berdasarkan hasil akhir hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Di antaranya hasil quick count Litbang Kompas dengan suara masuk 100% memperlihatkan Pramono Anung Rano Karno 49,49%, Ridwan Kamil Suswono 40,02%, dan Dharma Pongrekun Wardana pukul 10,49%. Sebagai catatan, hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pilkada sebab hasil resmi tetap menunggu perhitungan suara secara manual oleh KPU. Meski demikian, kekalahan sementara paslon Ridwan Kamil Suswono, Rido, di Pilkada Jakarta 2024 disorot berbagai pihak. Apalagi karena paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini diusung banyak partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM+. Berikut 4 penyebab kekalahan pasangan RK Suswono. Faktor mesin politik partai. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Ahoirul Uma mengindikasikan bahwa basis mesin politik KIM+ tidak solid. Kekompakan KIM+ bak kawin paksa, di mana aspirasi kepentingan partai-partai pengusung tampaknya kurang terakomodasi. Akibatnya meskipun diawali dengan optimisme yang tinggi, Uma menyebut mesin politik Rido akhirnya melempem jelang pencoblosan. Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menelaah, kekalahan Ridwan Kamil Suswono meskipun sudah didukung KIM+. Meskipun koalisi KIM+ itu banyak yang mendukung RK Suswono, tapi yang terjadi adalah partai-partai politik yang tergabung dalam KIM+ itu nggak berjalan mesin politiknya. Dibiarkan sendiri berjalan RK Suswono. Kurangnya amunisi partai koalisi. Politikus DPP PKS Mardani Alisera mengakui kalau adanya kerja yang kurang optimal di dalam kubu koalisi Ridwan Kamil Suswono. Padahal kata dia, koalisi di kubu Ridwan Kamil Suswono cukup besar dan dihuni oleh belasan parpol besar. Kami percaya partai 14 atau 16 yang dukung itu bagus-bagus semua, tapi kemarin nampaknya belum optimal, kata Mardani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Mardani berharap untuk putaran kedua nantinya kubu koalisi RK Suswono bisa lebih optimal dan solid lagi. Kalau terjadi putaran 2. Kalau kami, PKS, sederhana, kita itu punya partai yang demikian banyak dan demikian bagus. Salah satu yang digarisbawahi oleh Mardani yakni soal amunisi untuk para partai politik yang ada di kubu RK Suswono. Dirinya menyatakan, sejatinya banyak partai yang kehabisan amunisi termasuk PKS karena gelaran pilkada yang tidak jauh dari Pilpres dan Pileg. Nanti harus betul-betul semua partai diberikan amunisi. Jujur semua partai habis, Pilpres kemarin tuh kalau tanya saya, duit saya habis, karena Pileg kemarin itu baru, dan kita belum ada resesnya. Kedekatan Anies Baswedan dengan pasangan Pramono Rano. Di saat yang sama, kedekatan Pramono Rano dengan Anies yang menjadi simbol perlawanan terbuka pada kekuatan politik yang mengorkestrasi dominasi peta politik Jakarta, mampu mengkonsolidasikan basis pemilih loyal Anies untuk mendukung Pramono Rano. Yang mana banyak di antara mereka beririsan dengan basis pemilih loyal PKS. Kondisi tersebut, dikatakan Umam, ditambah dengan kedekatan Pramono secara pribadi dengan Jokowi maupun dengan Prabowo sehingga sel-sel politik keduanya juga tampaknya tidak dilepas untuk menghancurkan pilar-pilar politik Pramono. Hal ini menegaskan bahwa strategi Ketum PDIP Megawati untuk memasang Pramono di Jakarta sangatlah tepat, di mana pemegang remote kekuasaan bisa dibuat gamang untuk menghabisi calon dari PDIP yang dikeroyok ramai-ramai, mengingat kedekatan personal mereka selama ini. Narasi kampanye, berjanda.
Umam juga mengatakan dalam teknis dan narasi kampanye yang pendek ini, terjadinya slip of tongue Suswono tentang janda yang berhasil dipolitisir lawan dengan argumen teologis, mengindikasikan paslon tersebut kurang disiplin. Belum lagi materi-materi kampanye Ridwan Kamil di fase awal didominasi oleh materi-materi gimmick, layaknya mobil curhat, bantuan kopi untuk yang terkena PHK, yang mana model-model semacam ini sebelumnya berhasil digunakan di politik Bandung dan Jawa Barat, kini ternyata tidak mempan dijual di masyarakat Jakarta. Akumulasi dari semua itu, dikatakan Umam, berhasil mengantarkan Pramono Rano menjadi kuda hitam yang sukses mengunguli pasangan Ridho. Meskipun belum konklusif satu putaran, namun moral politik PDIP dan Pramono Rano sangatlah tinggi. Ini bisa menjadi bekal yang baik untuk pertarungan lanjutan jika dipaksa untuk masuk di putaran kedua. Ini luar biasa, khususnya Jakarta yang menjadi pusat perhatian se-Indonesia. Untuk sementara pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung Rano Karno, unggul di Pilkada Jakarta 2024. Hal ini berdasarkan hasil akhir hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Di antaranya hasil quick count Litbang Kompas dengan suara masuk 100% memperlihatkan Pramono Anung Rano Karno 49,49%, Ridwan Kamil Suswono 40,02%, dan Dharma Pongrekun Wardana pukul 10,49%. Sebagai catatan, hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi pilkada sebab hasil resmi tetap menunggu perhitungan suara secara manual oleh KPU. Meski demikian kekalahan sementara paslon Ridwan Kamil Suswono, Ridho, di Pilkada Jakarta 2024 disorot berbagai pihak. Apalagi karena paslon nomor urut 1 di Pilkada Jakarta ini diusung banyak partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, KIM+. Berikut 4 penyebab kekalahan pasangan RK Suswono. Faktor mesin politik partai. Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Hoyrul Umam mengindikasikan bahwa basis mesin politik KIM+ tidak solid. Kekompakan KIM+ bak kawin paksa, di mana aspirasi kepentingan partai-partai pengusung tampaknya kurang terakomodasi. Akibatnya meskipun diawali dengan optimisme yang tinggi, Umam menyebut mesin politik Ridho akhirnya melempem jelang pencoblosan. Pengamat politik di Badan Riset dan Inovasi Nasional Lili Romli menelaah, kekalahan Ridwan Kamil Suswono meskipun sudah didukung KIM+. Meskipun koalisi KIM+ itu banyak yang mendukung RK Suswono, tapi yang terjadi adalah partai-partai politik yang tergabung dalam KIM+ itu nggak berjalan mesin politiknya. Dibiarkan sendiri berjalan RK Suswono. Kurangnya amunisi partai koalisi. Politikus DPP PKS Mardani Alisera mengakui kalau adanya kerja yang kurang optimal di dalam kubu koalisi Ridwan Kamil Suswono. Padahal kata dia, koalisi di kubu Ridwan Kamil Suswono cukup besar dan dihuni oleh belasan parpol besar. Kami percaya partai 14 atau 16 yang dukung itu bagus-bagus semua, tapi kemarin nampaknya belum optimal, kata Mardani kepada awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.